Halo, apa kabar? Ya, jadi di video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol santai sekaligus bikin dokumentasi unboxing dari sebuah smartphone yang udah saya tunggu-tunggu. Jadi smartphone ini tuh satu smartphone yang pas kemarin PO itu saya masih mikir-mikir ya mau beli atau enggak gitu ya. Masih banyak pertimbangannya lah. Dan akhirnya pas momen PO-nya itu selesai, saya tetap nggak beli si smartphone-nya. Tapi kemudian seminggu setelah selesai masa pre-order dari smartphone ini, akhirnya saya cek-cek di marketplace, harganya itu udah turun banyak banget. Jadi smartphone ini saya beli udah lebih murah 2,5 juta dari harga pre-ordernya. Atau kalau dipersentasekan itu sekitar 17% penurunannya. Dan smartphone yang saya beli ini merupakan saudara sepupunya dari smartphone yang lagi saya pakai. Ini adalah Vivo X200 Pro Mini. So, langsung aja yuk kita pindah ke kamera atas untuk ngecek si smartphone ini. Let's go. Alright, langsung aja yuk kita buka paketnya. Oke, ini dia si Oppo Find X8. Nah, untuk notanya sendiri, ini di harga 1399. Jadi masih harga retail resminya ya. Cuman ya untuk harga 1399 ini kalau kita ikutan pre-order itu kan dapat beberapa keuntungan. Di antaranya adalah dapat Oppo Care ya, kalau nggak salah 6 bulan. Lalu juga dapat casing yang apa sih namanya, saya lupa ya, yang gambar serigala kalau nggak salah saya. Terus juga ada satu bonus tambahan, either itu TWS, terus aksesoris golf atau juga parfum Tory Burch. Tapi dengan hemat 2,5 juta kita nggak dapat itu semua. Jadi menurut kalian tuh mendingan mana ya? Mendingan beli yang lebih hemat seperti ini 2,5 juta, atau beli PO aja dengan segala bonus yang didapat. Kalau saya sendiri sih ya mending beli yang ini aja ya, karena uang yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Nah, ini udah dibuka ya, udah dibuka sama tokonya. Ya sepertinya kalau Oppo itu harus diregister dulu. Jadi sebenarnya mau disebut repack juga nggak masalah, karena toh baru beberapa seminggu lah ya dari launchingnya Oppo Find X8 ini. Nah, apa aja sih yang didapat dari Oppo Find X8 ini? Untuk casing, kenapa saya beli yang warna hitam ya, hitam dengan memori atau storage 256 GB. Kenapa saya beli yang warna hitam? Yang pertama alasannya adalah casingnya dia dapat yang warna hitam juga. Jadi casingnya ini punya tekstur yang bagus dan berbeda dibandingkan warna yang lain. Untuk warna yang lain itu casingnya dapat silikon bening biasa yang lama-lama itu nanti jadi kuning. Lalu ada SIM tray ejector dan juga beberapa buku panduan. Lalu ini ada si Oppo Find X8-nya. Yang feel genggamnya ini mirip banget sama saudaranya, tapi dengan ukuran yang sedikit lebih besar. Lalu ada Super Fast Charger dengan 80 watt. Dan terakhir ada kabel data USB-A to USB-C khasnya dari BBK Group. Nah, ini saya rapikan dulu ya. Nah, ini baru saya sadar ya si kartu garansinya. Jadi dibuka untuk dipotong, diambil nih si kartu garansinya. Selebihnya sih ya sepertinya tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Ini saya coba buka dulu ya. Oke, ini dia Oppo Find X8 yang warna hitam. Nah, kenapa saya pilih yang warna hitam selain tadi casing adalah untuk yang warna hitam, si bagian belakang kameranya ini saya suka. Dia hitam aja gitu ya, nggak kelihatan, tersamarkan ring bulet-buletnya gitu ya. Dibandingkan dua warna lain, silver dan juga pink, itu ada bulet-buletannya jadi kelihatan too much ya. Ini mirip lah dengan si X200 Pro Mini ini, yang belakangnya itu juga nggak ada lingkaran yang noticeable banget. Lalu untuk feel-nya sih ini tuh lebih berat ya, rasanya lebih berat dibandingkan X200 Pro Mini ini, dan juga feel-nya malah ini kayak lebih mirip iPhone ini ya feel-nya dibandingkan dengan si X200 Pro Mini ini. Feel iPhone itu berasa banget. Untuk kamera belakang ini konfigurasinya mirip ya, triple kamera 50 megapiksel, cuman bedanya dia tidak
untuk lensa telefotonya menggunakan telefoto yang biasa, bukan periskop seperti X200 Pro Mini ini. Kalau periskop kan dia lensanya kotak, kalau ini lensanya biasa, bulat. Lalu ada flash di sisi kiri sini, sementara si X200 Pro Mini di sisi kanan. Lalu di sisi sebelah sini ada tombol volume up, volume down, terus juga ada tombol power. Di bagian bawah ini ada SIM tray, USB-C port, speaker. Lalu di bagian atas ini ada, ini speaker, lalu ada mikrofon sepertinya, dan juga ada infrared blaster. Mantap. Sisi kiri, sisi kiri ada tombol slider ala iPhone. Oke, ini coba saya nyalakan terlebih dahulu. By default, si Oppo Find X8 ini dia udah dapat anti gores ya. Untuk animasi Find X-nya ternyata cakep ya. Nah, ini udah nyala. Dan kalau dilihat bezelnya ini bisa dibilang mirip ya. Tipisnya itu sama dengan saudara kembarnya si X200 Pro Mini. Ini saya coba setting-setting terlebih dahulu ya. Oke, ini udah beres saya setting-setting, dan yang pertama bakal saya cobain adalah untuk kecepatan fingerprint readernya. Apakah bisa secepat si X200 Pro Mini yang kemarin udah sempat saya bahas ya. Yuk mari kita coba ya. 1, 2, 3. Oke, untuk fingerprint readernya ngebut. Apalagi kalau di kondisi nyala ya. Cobain ya. 1, 2, 3. Nggak kebaca. 1, 2, 3. Ya, sedikit lebih lambat ya. Sepersekian detik lah dibandingkan dengan X200 Pro Mini yang super duper ngebut. Nah, kalian bisa lihat ya, super duper ngebut. Oke, kita balik si X8 ini. Untuk Oppo Find X8 ini secara UI dia menggunakan ColorOS 15 yang ternyata pas saya syuting ini udah ada updatean terbaru ya. Kalian bisa lihat sini ada updatean terbaru untuk ke security patch update di November ya. Ada beberapa upgrade juga terutama dari sisi kamera, terus juga untuk communication interconnection. Di sini ada live foto dengan iOS device nearby. Jadi ada sebuah fitur yang bisa memudahkan transfer foto dengan perangkat iOS yang kemarin ini di launching lumayan itu dibahas sama Oppo. Terus secara tampilan ya antara ColorOS 15 dengan si Origin OS 15 yang ada di Vivo X200 Pro Mini unit China ini, ya secara desain ini bisa dibilang mirip-mirip aja ya. Ada sedikit lah perbedaan di antara keduanya. Menurut saya sih lebih cakep si X200 Pro Mini ini secara tampilan dan lebih enak gitu untuk diulik-uliknya ketimbang si Oppo ini. Cuman ya nanti kita explore lebih lanjut aja. Lalu untuk spesifikasi ya dengan X200 Pro Mini ini ya sama-sama aja ya, menggunakan Dimensity 9400, 12 GB RAM dan juga 256 GB untuk internal memory. Spek yang sama juga ya versi Pro dari X8 ini. Dan feel dipakainya ini beneran nggak bohong saya, ini tuh berasa iPhone banget ya. Nah, untuk kameranya di sini ada beberapa menu ya yang bisa kita lihat ya. Untuk foto, di sini kalau kita lihat dia ada tanda panah kayak gini, tinggal dibuka aja. Ada beberapa scene, ada 3 scene yang bisa kita manfaatkan. Scene ini tuh mengikuti ya kondisi saat kita ingin foto, ada stage atau panggung, siluet, ini kayaknya untuk backlight, dan juga kembang api, fireworks. Nah, yang saya penasaran sebenarnya adalah katanya shutter speed-nya tuh kencang banget ya. Saya bakal cobain ya. Seberapa kencang sih shutter speed dari si Oppo Find X8 ini? Beneran, ini kenceng parah sih. Mantap ini, untuk bikin burst shot bakal berasa mantap. Lalu untuk filter, itu yang tadi tuh bukan filter ya. Kalau untuk filter, di sini ada beberapa filter yang disediakan. Ini lumayan banyak ya, ada beberapa, kalian bisa lihat aja. Dan kemudian untuk video sendiri by default itu dia resolusi maksimal ada di 4K 60 fps, bisa ya 4K 60 fps dengan kondisi SDR diaktifkan juga bisa di 4K 60. Lalu untuk portrait videonya itu portrait videonya dia pindah ke bagian sebelah sini. Yang F ini dipencet aja dan kita bisa langsung memilih
seberapa tingkat kedalaman dari portrait videonya. Untuk portrait video sendiri dia resolusi turun ya. Kalian bisa lihat sini ke 1080 30 fps. Jika saya kembalikan ke 4K maka dia kembali ke menu yang biasa, bukan portrait video. Lalu untuk 4K 60 ini apakah bisa digunakan untuk semua lensa? Oke, di ultrawide bisa, lensa utama bisa, telefoto itu 3 ya harusnya, bisa juga. Bahkan di zoom 6 kali juga masih bisa 4K, mantap ya. Lalu di sebelah kiri di sini ada mode Pro yang bisa kita pilih mau JPEG atau juga RAW itu bisa. Nah, untuk layarnya sendiri ini yang saya notice ya, untuk X8 ini itu agak ada kemiripan dengan X200 Pro Mini, yakni warnanya itu sekarang tidak terlalu gonjreng seperti kebanyakan smartphone BBK Group. Di bagian display ini, di bagian screen color mode, ini ada 3 pilihan ya. Ada natural, Pro, dan juga Vivid. Nah, untuk paling enak sebenarnya adalah Pro atau natural juga oke. Nah, kalau kita pengen layar yang Vivid itu tetap bisa kok di setting di sini. Ini tuh ya mirip dengan settingan layarnya kebanyakan smartphone dari BBK Group. Cuman untuk di natural itu warnanya tuh jadi enak banget buat dilihat. Dan untuk displaynya secara resolusi itu kita dikasih 2 pilihan. Ada yang standar untuk longer battery life dan juga kita bisa pilih yang high kalau pengen yang resolusinya lebih tajam. Tapi sih sepertinya harusnya tuh nggak akan bisa terlalu berbeda ya, karena mata kita juga punya keterbatasan untuk melihat itu. Di standar aja di 1080 ini udah oke, karena untuk yang high itu dia di 1256, lebih tinggi dibandingkan dengan default dari Full HD sendiri. Lalu yang saya pengen cobain ini adalah slider di sini. Slidernya ini kalau kita geser, nah ini ke tengah jadi vibrate, ke atas jadi silent. Ya ini ala-ala iPhone ya. Dan juga ada islandnya ala-ala iPhone juga. Nah, di video pembahasan mengenai Vivo X200 Pro Mini ini udah ada yang minta pengen dilihat perbandingan antara si Oppo Find X8 ini dengan Vivo X200 Pro Mini. Nanti saya coba deh bikin perbandingan keseluruhan ataupun juga perbandingan kamera antara kedua smartphone ini. Oke, sementara itu aja kali ya yang bisa dibahas dari si Oppo Find X8 ini. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya bikinin video lanjutan untuk si Oppo Find X8 ini. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.